the very beginning, I knew that volleyball is the sport that I like and I feel good in the court. Dunia voli kembali dikejutkan oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu pemain paling disegani dalam sejarah voli wanita dunia, Tijana Bošković. Setelah resmi bergabung dengan Vakif Bank Istanbul usai hengkang dari Eczacıbaşı Dinafit, oposit asal Serbia itu kini angkat bicara tentang kekuatan baru yang mulai mengancam dominasi tim-tim elit Turki. Musim ini, Fenerbahçe Opet, dalam wawancara eksklusif dengan media Turki, Bošković mengakui bahwa dirinya dan rekan-rekan satu tim di Vakif Bank kini harus mewaspadai kehadiran Megawati Hangestri, oposit muda berbakat asal Indonesia yang musim ini resmi bergabung dengan Fenerbahçe setelah tampil impresif di Liga Korea bersama Daejeon Red Sparks. Saya sudah lama mengikuti perkembangan Megawati, dia bukan pemain biasa. Kekuatan spike-nya luar biasa, tapi yang lebih penting adalah keberaniannya. Untuk pemain Asia yang datang dari liga yang berbeda dan langsung tampil tanpa rasa takut di Eropa, itu hal yang langka, ungkap Bošković. Pernyataan ini sontak mengejutkan publik Turki karena Bošković dikenal sebagai pribadi yang jarang melontarkan pujian terbuka kepada lawan, terutama saat menjelang musim baru. Namun kali ini, dia bahkan menilai bahwa Megawati bisa menjadi game changer bagi Fenerbahçe dan bahkan mengubah peta kekuatan Liga Turki. Kami harus realistis, Fenerbahçe kini punya kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya 3 pemain yang bisa mencetak poin dari situasi apapun. Melissa Vargas, Yeom Hyeseon, dan sekarang Megawati. Itu kombinasi yang sangat menakutkan untuk tim manapun. Lanjutnya, Bošković juga menekankan bahwa kolaborasi antara Yeom Hyeseon, setter asal Korea yang dikenal akan visi permainan dan akurasi umpannya, dengan 2 pemain penyerang seperti Vargas dan Megawati, akan membuat Fenerbahçe sulit diprediksi dan memiliki lebih banyak variasi serangan. Kalau hanya menghadapi satu pemain bintang, kita bisa siapkan strategi fokus. Tapi sekarang Fenerbahçe punya 3 senjata. Itu mimpi buruk bagi tim bertahan. Dan dari pengalaman saya, Megawati memiliki gaya bermain yang tidak mudah ditebak. Dia cepat, kuat, dan sangat eksplosif. Puji Bošković. Tak hanya memuji sisi teknik, Bošković juga menyinggung tentang dampak psikologis dan komersial yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Megawati di Liga Turki. Kita bicara tentang pemain muda dari Asia Tenggara yang kini jadi sorotan dunia. Megawati bukan hanya meningkatkan kualitas Fenerbahçe, tapi juga membuka mata dunia terhadap Liga Turki. Saya yakin penonton dari Indonesia, Korea, dan negara lain kini akan lebih memperhatikan liga ini, kata Bošković dengan serius. Kehadiran Megawati yang kini membentuk trio mematikan bersama Yeom dan Vargas, bahkan mulai disebut oleh media Turki sebagai trio neraka Istanbul, yang diyakini akan menjadi ujung tombak utama Fenerbahçe dalam memburu gelar musim ini. Sementara itu, pelatih Fenerbahçe Marcelo Abondanza sudah lebih dulu menyatakan bahwa Megawati bukan hanya bagian dari rencana jangka panjang klub, melainkan juga pemain kunci untuk misi besar merebut kembali mahkota Liga Turki dan bersaing di Liga Champions Eropa. Pernyataan jujur dari Tijana Bošković membuktikan satu hal, Liga Voli Turki musim ini tidak akan sama. Fenerbahçe bukan hanya kembali kuat, tapi telah berevolusi menjadi tim dengan komposisi pemain internasional paling berbahaya. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang akan juara, tetapi siapa yang bisa menghentikan dominasi trio Megawati Yeom Vargas yang sedang menuju puncak performa mereka. Dan jika ucapan Bošković menjadi kenyataan, maka fans voli di seluruh dunia patut menantikan laga-laga epik antara dua raksasa Turki. Fenerbahçe versus Vakif Bank. Satu hal yang pasti, di atas lapangan nanti tidak ada ruang untuk ragu. Karena musim ini, Liga Voli Turki bukan hanya tentang bola, tapi tentang strategi, rivalitas, dan pertarungan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, tumpah air mata sahabat Megawati Hangestri, Korea terancam degradasi dari VNL 2025. Sahabat Megawati Hangestri ketika masih di Red Sparks, Jung Ho Young tak bisa menahan air matanya yang tumpah saat kemenangan perdana timnas.
Voli Korea Selatan di ajang VNL 2025, Korea Selatan kesulitan bersaing di ajang voli paling bergengsi di dunia ini. Korea Selatan berada di posisi 17 klasemen dengan raihan 1 kali menang dan 5 kali kalah. Jika Korea Selatan berakhir di posisi 18 atau dasar klasemen, Korea Selatan dapat terdepak dari VNL. Kemenangan perdana Korea Selatan pun terjadi ketika Jung Ho-young CS menaklukkan Kanada lewat full set. Saat itu, pemain berposisi middle blocker ini tak bisa menahan rasa harusnya setelah hampir terdegradasi dari VNL. Sayangnya Korea Selatan harus menerima kekalahan dari Belgia. Ada kegembiraan atas kemenangan dan ada kekalahan yang mengecewakan. Saya menangis saat melawan Kanada. Saya tipe yang tidak bisa menangis, tapi kemenangan itu terasa seperti saya menjauh 1 langkah dari jurang, kata Jung Ho-young. Menjadi tim pesakitan di antara negara-negara kuat seperti Turki hingga Italia, dia mengakui bahwa kemenangan atas Kanada berbeda dibandingkan dengan kemenangan perdana yang didapatkannya saat debut di VNL. Musim lalu saya merasakan kemenangan pertama saya, tapi tahun ini sangat berbeda. Saya pikir saya bisa mengembangkan kebiasaan menang dalam pertandingan, tapi di sisi lain saya merasa lega, kata Jung Ho-young. Runner-up Liga Voli Korea ini pun tak ingin tangisnya di kemenangan perdana sia-sia. Dia ingin mencatatkan kemenangan lainnya walaupun tantangan akan jauh lebih sulit. Ketika saya melangkah ke lapangan, saya menghadapi pemain kelas dunia, kata Jung Ho-young. Jung Ho-young menjadi salah satu middle blocker terbaik di Liga Voli Korea dengan dukungan tinggi badannya yang mencapai 190 cm. Nyatanya, dia masih kesulitan ketika melawan tim-tim kuat. Secara pribadi, saya pikir saya tinggi dan punya lompatan bagus di Korea. Tapi ketika di kompetisi internasional, ada kalanya bola mendarat di lapangan tanpa menyentuh tangan saya, kata Jung Ho-young. Untuk itu, dia terus berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik dan berusaha untuk tak terdegradasi dari VNL. Area bermain saya luas, kita harus berlatih lebih keras lagi. Blok lawan sangat tinggi, jadi saya sadar bahwa saya perlu lebih memperhatikan area permainan saya, katanya. Jika kami terus bermain dengan baik di area kami, maka kami akan dapat kesempatan untuk lebih banyak mencetak poin, katanya. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli kebanggaan Indonesia yang dikenal sebagai Megatron, tengah bersiap menghadapi momen istimewa dalam hidupnya. Usai menyelesaikan musim bersama Daejeon Jung Red Sparks di Korea Selatan, Megawati akan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih, Dio Novandra, di kampung halamannya, Jember, Jawa Timur. Menariknya, sejumlah anggota skuad Red Sparks dijadwalkan hadir, membuka peluang reuni tak resmi antara Megawati dan rekan-rekannya dari Korea. Red Sparks gagal kunjungi Indonesia, tapi rencana reuni masih terbuka sebelumnya. Red Sparks sempat dikabarkan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 2025. Rencana ini sudah menjadi pembicaraan publik, terutama setelah Megawati menjadi ikon baru bagi klub Korea Selatan itu di musim 2023 sampai 2025. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa rencana tur tersebut harus ditunda karena kendala jadwal. Sayangnya, rencana kunjungan tim ke Indonesia ditunda karena bentrok dengan jadwal Proliga 2025 dan kegiatan masing-masing pemain, tulis akun resmi Red Sparks melalui unggahan di media sosial pada akhir Mei 2025.